Shalom kekasih Tuhan. Kita berjumpa lagi di acara kategorial Ministry Komisi Perempuan. Mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami penuh ucapan syukur terima kasih Tuhan buat hari yang indah yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur kami diberkati Tuhan, dipelihara Tuhan, disertai Tuhan, dan dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih buat hari yang indah, hari yang penuh berkat anugerah Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, urapi firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Kami buka hati kami. Kami percaya firman Tuhan yang hidup itu menghidupkan kami. Firman Tuhan yang memuaskan jiwa kami. Firman Tuhan menyegarkan kami, menguatkan kami. Mari Tuhan berbicara, urapi kami semuanya. Firman Tuhan menjadi berkat dan remah bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Kekasih Tuhan, tema kita pada pagi hari ini, perkenanan Tuhan. Perkenanan Tuhan. Mari kita sama-sama baca dalam 2 Korintus 6 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari keselamatan itu. Kekasih Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus hidup berkenan kepada Tuhan. Kita harus hidup menyenangkan hati Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam rumah tangga, di dalam keluarga, apabila ada anak yang hidupnya berkenan kepada orang tua, pasti orang tua akan sangat sayang kepada anak tersebut. Karena anak ini menurut orang tua, mengasihi orang tua, mendengarkan nasihat orang tua, sehingga orang tua berkenan kepada anak tersebut dan menjadi sangat sayang. Sebaliknya, kalau ada anak yang nakal, bandel, suka berontak, maka orang tua menjadi susah. Orang tua menjadi jengkel, bahkan orang tua menjadi sangat sedih. Kekasih Tuhan, memang dalam kehidupan rumah tangga atau berkeluarga, orang tua tidak boleh pilih kasih membeda-bedakan terhadap anak-anaknya. Tetapi apabila di antara anak-anaknya, kalau ada yang patuh, ada yang menurut, ada yang mendengarkan nasihat-nasihat orang tua, mengasihi orang tua, menghormati orang tua, menyayangi orang tua, pasti orang tua akan berkenan kepada anak tersebut. Bukan berarti pilih kasih, bukan. Tapi karena anak tersebut menyenangkan hati orang tuanya, berkenan kepada orang tuanya, niscaya orang tua sayang kepada anak tersebut. Demikian juga Bapak kita yang di surga, yang sangat sayang kepada anak-anaknya. Kalau anak-anaknya itu taat akan perintah Tuhan dan setia melakukannya, tekun mencari Tuhan, suka memuji Tuhan, suka menyembah Tuhan, suka omong-omong dengan Tuhan, suka curhat dengan Tuhan, takut, hormat, hidup benar, maka Tuhan akan berkenan kepada orang tersebut. Maka pasti Tuhan berkenan pada anak-anaknya. Ada perkecualian, ada perbedaan antara orang yang berkenan kepada Tuhan dan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kekasih Tuhan, firman Tuhan berkata, pada waktu Tuhan berkenan kepada kita, apa yang akan terjadi? Firman Tuhan berkata, waktu Tuhan berkenan kepada kita, apa yang terjadi? Yang pertama, Allah
akan mendengarkan kita. Dalam Mazmur 6 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Apabila kita berkenan kepada Tuhan, saat kita memohon kepada Tuhan, Tuhan pasti mendengar dan Tuhan menerima doa-doa kita. Dalam Mazmur 34 ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Apabila kita hidup berkenan kepada Tuhan, kita hidup benar kepada Tuhan, saat kita mengalami kesesatan, kita berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan akan mendengar, Tuhan akan melepaskan kita dari segala kesesatan, dan Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita kalau kita hidup berkenan kepada Tuhan. Dalam Amsal 15 ayat 29, firman Tuhan berkata, Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Kekasih Tuhan, janganlah kita menjadi orang yang fasik, tapi biarlah menjadi orang yang benar, orang yang berkenan kepada Tuhan, sehingga doa-doa kita didengarkan oleh Tuhan. Di dalam Mika 7 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, tetapi aku ini akan menunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Kekasih Tuhan, kalau kita berkenan kepada Tuhan, kita berharap kepada Tuhan, Tuhan akan menyelamatkan kita, dan Tuhan akan mendengarkan doa-doa kita. Dalam Mazmur 27 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Kalau kita hidup berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan mendengar dan menjawab setiap doa-doa kita. Apa pergumulan doa-doa kita? Apa masalah kita? Kita naikkan dalam doa kepada Tuhan. Tuhan pasti mendengarkan doa-doa kita. Asal kita hidup berkenan kepada Tuhan. Asal kita suka memuji menyembah Tuhan. Asal kita suka duduk di bawah kaki Tuhan. Kita hidup takut, kita hormat, kita setia kepada Tuhan. Kita hidup dalam perkenanan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mendengarkan seruan doa-doa kita. Yang kedua, firman Tuhan berkata, pada waktu Tuhan berkenan kepada kita, apa yang terjadi? Kedua, Allah akan menyelamatkan kita. Dalam Mazmur 7 ayat yang kedua, ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku, dan lepaskanlah aku. Kalau kita hidup berkenan kepada Tuhan, kita akan berlindung kepada Tuhan. Kita akan diselamatkan oleh Tuhan dari orang yang mengejar kita, dan Tuhan melepaskan kita. Kekasih Tuhan, apa yang mengejar kita saat ini? Apakah musuh-musuh kita saat ini? Tuhan sanggup melepaskan kita, dan Tuhan akan menyelamatkan kita dan melindungi kita. Dalam Mazmur 18 ayat yang ke-20, firman Tuhan berkata, Ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Ia menyelamatkan aku karena Ia berkenan kepadaku. Saat kita tersesat, saat kita terhimpit, Tuhan akan membawa kita keluar ke tempat lapang. Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Tuhan akan memberikan kelegaan, kemenangan kepada kita. Tuhan akan menyelamatkan kita karena kita berkenan kepada Tuhan. Dalam Mazmur 68 ayat 21, firman Tuhan berkata, Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah Tuhanku memberi keluputan dari maut. Kekasih Tuhan, Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah yang memberikan keluputan kita dari maut. Allah yang melindungi kita apabila kita hidup berkenan kepada Tuhan. Kalau Allah telah menyelamatkan bangsa Israel dari kejaran Raja Fir'aun atau bangsa Mesir, Tuhan sanggup membuat mujizatnya
di mana laut terbelah menjadi dua, sehingga bangsa Israel boleh luput dari kejaran bangsa Mesir. Begitu juga kuasa Tuhan tetap sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia sanggup menyelamatkan kita semuanya. Sebagai anak-anak Tuhan, asal hidup kita berkenan kepada Tuhan. Apa musuh-musuh kita saat ini? Apa beban-beban berat kita saat ini? Apapun persoalan kita hadapi saat ini, Tuhan sanggup menyelamatkan kita semuanya. Yang ketiga, Allah akan menolong kita. Dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kekasih Tuhan, saat hidup kita berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan menyertai kita. Kita jangan bimbang, jangan takut, karena Tuhan akan meneguhkan, akan menolong kita, akan memegang kita dengan tangan kanan Tuhan yang membawa kemenangan demi kemenangan. Jangan takut. Firman Tuhan berkata, aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kekasih Tuhan, marilah kita hidup berkenan kepada Tuhan. Hidup berkenan kepada Tuhan. Hidup menyenangkan hati Tuhan. Dalam Yesaya 50 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Kekasih Tuhan, apa yang menjadi beban persoalan kita saat ini? Dalam masa-masa pandemi COVID yang sangat berat, percayalah bahwa hidup kita berkenan kepada Tuhan. Dia akan menolong kita. Dia akan menolong kita. Kita tidak mendapatkan noda, karena kita berdiri di atas gunung batu yang teguh, dan kita akan kokoh. Kita tidak akan mendapatkan malu. Dalam Mazmur 37 ayat 40 firman Tuhan berkata, Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka, yang meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung kepadanya. Kalau kita hidup berkenan, Tuhan akan menolong kita, meluputkan kita dari tangan-tangan orang fasik, dari tangan-tangan orang jahat, dari tangan-tangan orang yang akan mempunyai pikiran-pikiran tidak baik kepada kita. Tuhan akan menyelamatkan kita, karena kita berlindung kepadanya. Dalam Mazmur 54 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menolong aku. Mari kekasih Tuhan, jadikanlah Tuhan satu-satunya penolong kita. Jadilah satu-satunya Tuhan yang menolong kita. Tuhanlah yang menopang hidup kita. Tuhanlah satu-satunya penolong kita yang sangat terbukti dan dapat diandalkan. Jangan berharap akan pertolongan orang lain yang kadang-kadang banyak mengecewakan. Pertolongan kepada orang lain satu kali. Kalau terus-menerus minta tolong kepada orang lain, orang yang dimintai tolong juga menjadi bosan kepada kita. Tetapi kalau kita minta tolong kepada Tuhan, tangan Tuhan terbuka kepada kita. Tangan Tuhan siap menolong kita setiap saat. 1x24 jam Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan pasti menolong kita. Tangannya terbuka bagi kita. Tangannya terulur kepada kita. Dia sanggup menolong kita dan sanggup membela kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup berkenan kepada Tuhan. Kekasih Tuhan, seberapa banyak anak-anak Tuhan yang hidupnya sering kali mendukakan hati Tuhan, menamakan dirinya sebagai anak-anak Tuhan, tetapi kehidupannya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Marilah kita minta ampun kepada Tuhan.
Marilah kita minta ampun kepada Bapa kita. Dan marilah kita kembali untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Niscaya apapun pergumulan kita, apapun masalah kita, apapun sakit penyakit kita, Tuhan pasti mendengar seruan doa kita. Tuhan pasti menyelamatkan kita. Dan Tuhan pasti menolong kita semuanya. Kekasih Tuhan, tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Tidak ada kata terlambat untuk berbalik kembali kepada Tuhan. Tidak ada kata terlambat untuk berbalik hati kepada Bapa, supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Kekasih Tuhan, sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan kepada Tuhan. Sesungguhnya hari ini adalah hari keselamatan dari Tuhan kepada kita. Dalam masa-masa pandemi COVID yang sangat sulit, sangat berat, tetaplah hidup berkenan kepada Tuhan. Tetaplah hidup berkenan kepada Tuhan. Tuhan pasti menyelamatkan kita semuanya. Kekasih Tuhan, waktu kita berkenan kepada Tuhan, Allah akan mendengarkan kita. Allah akan menyelamatkan kita. Dan Allah akan menolong kita semuanya. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kalau kami ada kesalahan-kesalahan, ampuni kami Tuhan. Kalau hidup kami tidak berkenan kepada Tuhan, ampuni kami Tuhan. Mari Tuhan, ampuni kami. Kami mau bertobat, kami mau berbalik kepada Tuhan, agar hidup kami boleh berkenan kepada Tuhan, agar hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena kami percaya, saat kami berkenan kepada Tuhan, Tuhan mendengar seruan doa kami, Tuhan menyelamatkan kami, dan Tuhan menolong kami. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang indah pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya kalau hidup kami berkenan kepada Tuhan, apapun yang kami alami, apapun pergumulan kami, apapun sakit penyakit kami, Tuhan pasti menolong dan memberikan kemenangan bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami Tuhan, hidup kami senantiasa berkenan kepada Tuhan. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.